Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqq basiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, yang belum terikat hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, jangan pernah kita memusuhi saudara kita. Jangan pernah kita lihatkan buka masam kepada saudara kita. Tapi tunjukkanlah dengan akhlak yang baik. Pertontonkan kepada mereka. Berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah. Ketika mereka melihat kita beribadah ke rumah Allah dengan berbondong-bondong, mudah-mudahan dengan itu pula lah terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih di atas kendaraan roda 4, roda 2 terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu beristiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, di dalam perjalanan yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Tercatat dalam sejarah, masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Kenapa masjid yang dibangun, Ustaz? Padahal ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa masjid yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Kenapa masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Kenapa nak benteng pertahanan umat? Kenapa nak benteng pertahanan umatnya Islam? Kenapa nak rumah yang dibangun? Kenapa masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Karena masjid adalah rumahnya umat Islam. Karena masjid adalah bentengnya umat Islam. Karena masjid tempat menyatunya umat Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan untuk mendirikan masjid. Tercatat dalam sejarah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Tapi kita lihat sekarang, ikhwah,
Para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ke masjid saja. Salat subuh kita ke masjid, salat zuhur kita ke masjid, salat asar, maghrib, isya ke masjid, belum ada kita jaminan surga, apalagi orang yang tak salat. Malah orang yang hafal Al-Quran pun belum ada jaminan surga, apalagi orang yang tak penghafal Al-Quran. Ada contohnya nak Ustaz? Ada. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat umurnya hampir sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal adalah penghafal Al-Quran, sedangkan Abu Hurairah adalah banyak penghafal hadis. Ketika meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman khalifah namanya Abu Bakar, muncul nabi palsu namanya Musailamah. Diberi gelar oleh para sahabat Al-Kadzab, orang pembohong, orang pendusta. Tapi ketika munculnya nabi palsu ini, dibenarkan oleh orang yang penghafal Al-Quran, namanya Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghafal Al-Quran. Tapi ketika munculnya nabi palsu ini, dibenarkan oleh Nahar Ar-Rajal. Maka di zaman ketika itu banyak orang yang pindah agama. Seandainya Nahar Ar-Rajal itu hidup di zaman sekarang, bisa jadi saja gelarnya profesor, bisa jadi saja gelarnya doktor, bisa jadi gelarnya MA, orang penghafal Al-Quran, tahu asbabun nuzul ayat, tapi ulama ulama jahat, ulama yang membalikkan ayat-ayat Allah, ulama yang berlindung di bawah ketiak-ketiak orang kafir, ulama yang membenarkan para pemimpin yang bodoh. Kita lihat sekarang, begitu banyak sekarang. Makanya ulama pun belum ada jaminan surga. Dan oleh karena itu, ajak saudara-saudara kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Undang ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya. Undang para dai, para mubaligh yang selalu menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Undang ulama-ulama kita. Dan oleh karena itu ikhwah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai umat Islam, banyak saudara-saudara kita yang sekarang begitu menyimpang akidahnya. Banyak saudara-saudara kita sekarang membenarkan para pemimpin munafik, membenarkan para pemimpin kafir, malah pernah keluar dari mulutnya dari oknum yang tak bertanggung jawab. Salat di masjid itu hukumnya bukan wajib. Kalau enggak ahli di bidangnya, jangan mengeluarkan statement yang membuat hati umat ini hancur. Banyak kita lihat di negeri kita ini sekarang, malah orang yang menistakan ayat-ayat Allah, mereka diam 1000 bahasa. Ada contohnya nak Ustaz, ada. Enggak beberapa bulan yang lalu, ada orang yang viral di media sosial, namanya Saprudin Ibrahim, menganjurkan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah murni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mereka yang diam, banyak mereka membenarkan Saprudin Ibrahim ini. Ya Rabb. Dan oleh karena itu ikhwah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ayat yang dipermasalahkan oleh seorang pendeta ini adalah surat Al-Bainah. Dibacakan ayat ini viral di media sosial. Lalu banyak orang-orang yang ahli dalam bidangnya, mereka diam 1000 bahasa ikhwah. Dibacakan surat Al-Bainah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dikatakan di dalam Al-Quran ini menurut tafsiran seorang pendeta ini, katanya orang Islam itu orang yang beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi kenapa dikatakan dalam surat Al-Bainah ini, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang kafir, orang ahli Alkitab, masuk neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah.
Dikatakan orang ahli Alkitab ini sejahat-jahatnya makhluk. Dan oleh karena itu, Bapak Menteri, hapus nih ayat ini. Ayat ini tidak toleransi, ini kurang ajar. Malahan kita yang mengaku Islam, kita yang mengaku kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Allah. Lihat para alim ulama kita, banyak para diam. Kenapa? Jangan-jangan kita termasuk Islam doang. Jangan-jangan Islam itu belum merasuk ke dalam hati kita, ikhwah. Kalau kita mengkaji Al-Quran, pernah disampaikan oleh seorang ulama karismatik di negeri ini. Jangankan orang yang gelar doktor, orang yang gelar profesor pun, carilah di dunia ini orang yang menghafal kitab-kitab mereka. Tapi jangankan yang gelar profesor, jangankan gelar yang doktor, mereka yang anak kecil saja bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Maka berlakulah firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Dan oleh karena itu, ikhwah, demi Allah, tidak akan bisa orang yang menambah-nambah ayat Allah ini. Banyak saudara-saudara kita penghafal Al-Quran. Kalau ayat-ayat Allah ini hanya dihafal saja dalam pikiran, tapi tidak memahami ayat-ayatnya, asbabun nuzul ayatnya, hati-hati. Inilah yang banyak melencengkan akidah-akidah kita. Dan oleh karena itu, hadiri setiap majelis ilmu, ada khusus yang membahas tentang Al-Quran, namanya ilmu tafsir. Hadiri majelis ilmunya. Ada namanya khusus fikih ibadah. Ulama kita diundang, hadiri. Terus kita belajar dan belajar dan belajar. Ramaikan rumah Allah. Jangan jadikan rumah Allah ini fitnah-fitnah bagi mereka. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW pun sudah ada orang yang mendirikan masjid untuk menjadikan rumah Allah ini sebagai fitnah. Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Di zaman Rasulullah SAW ada masjid Kuba, di samping Kuba itu dirikan masjid Dirar. Masjid Dirar ini yang mendirikan adalah orang kafir yang masuk ke agama Islam, namanya Abu Amir. Didirikan masjid Dirar. Masjid yang didirikan ini untuk menghancurkan umat Islam dari dalam, untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Ketika Rasulullah SAW berangkat pergi perang Khaybar, Abu Amir ini mengundang Rasulullah SAW untuk salat dalam masjid Dirar tersebut. Ketika pulangnya Rasulullah SAW pulang berperang, menunaikan undangan yang diundang oleh Abu Amir ini. Ketika Rasulullah SAW melangkahkan kakinya, maka turunlah surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Rasulullah SAW dilarang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak salat di dalam masjid tersebut. Rasulullah SAW disuruh untuk apa? Untuk menghancurkan masjid tersebut. Dan oleh karena itu, kalau ada yang mengaku Ahmadiyah mendirikan masjid, bukan masjidnya umat Islam, hanya menghancurkan umat Islam dari dalam, hancurkan masjidnya. Tapi sekarang mereka dilindungi. Ahmadiyah itu bukan Islam. Ahmadiyah itu aliran sesat. Nabinya bukan Muhammad SAW. Tapi masih ada orang yang mengakuinya. Ya Rob. Dan oleh karena itu, ikhwah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, terus kita ramaikan rumah Allah. Hadiri majelis-majelis ilmu ini. Jangan sampai kita sebagai umatnya Rasulullah SAW jauh dari rumah Allah. Bukankah kita orang Minangkabau adalah murni yang beragama Islam? Orang Minang itu sudah pasti orang Sumatera Barat. Orang Minang itu sudah pasti orang Padang. Tapi orang Sumatera Barat, orang Padang belum tentu orang Minang. Kenapa Ustadz? Orang Cina tinggal di negeri ini, KTP-nya KTP Padang, tapi bukan orang Minangkabau.
Orang Minangkabau ada yang bersani syarak-syarak bersani kitabullah. Otomatis orang Minang murni beragama Islam. Sholatnya ke masjid. Itu orang Minang. Tapi kenapa sekarang masjid masih banyak yang kosong? Bukankah majelis ilmu? Bukankah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai berlaku hadis Nabi kepada kita kurang lebih 14 abad yang lalu. Seorang dai, seorang mubalik, seorang pemimpin, agamanya Islam tapi tidak amanah, tingkat RT, tingkat RW, dia tak sholat ke masjid, sholat subuhnya bukan di masjid. Seorang dai, seorang mubalik, sholatnya bukan ke masjid. La iman, tidak ada iman. Liman la amanah hatta lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah ini. Dan oleh karena itu ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita selalu meramaikan rumah Allah. Ajak saudara-saudara kita yang belum terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, jangan kita musuhi mereka. Yang belum terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, jangan kita benci mereka. Tapi tunjukkan dengan akhlak yang baik. Rangkul mereka dengan baik. Mudah-mudahan mereka terpanggil hatinya selalu untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana bil iktisabi akmali sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada kitab Allah, kepada para malaikat Allah, kepada nabi Allah, beriman kepada hari akhir, khabar baik dan khabar buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengerjakan kebajikan di muka bumi ini. Mereka mendirikan salat, mereka berpuasa, mereka membayar zakat, mereka naik haji, mereka berkurban, mereka menyantuni anak yatim. Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Mudah-mudahan kita semua, khususnya umat muslim, termasuk sebaik-baiknya makhluk yang akan Allah rindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah orang beriman kalau disebut nama Allah gemetar hatinya? Ketika azan berkumandang, gemetar hatinya. Mereka mempersiapkan dirinya dengan baik untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak mencari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para mujahid di negeri ini. Walaupun kalian dilindungi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, kalian para penista agama, kalian ulama syuk,
ulama jahat yang membolak-balikan ayat-ayat Allah. Masih banyak para dai, para mubaligh yang ingin menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Walaupun pada hakikatnya langkah kami separuh di bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ansur manasraddin ya Allah. Allahumma ansur manasraddin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah Indonesia ya Allah. Indonesia ya Allah. Indonesia ya Allah. Wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da adin wa'ilika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yahdikum wa la dzikrullah